ayat 2. Dan tanda dirimu diri lagu dan tanda dirimu sendiri suatu tanda dalam berbuat baik. Jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Mazmur 150 ayat 1. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Wah, senang ya, sekarang sudah hari Minggu lagi. Kak Meli senang nggak hari Minggu? Senang dong, Kak. Iya, kita senang sekali karena hari ini kita bisa bertemu lagi untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua sudah siap? Oke, ayo kita nyanyi bersama-sama. It's good to see you here with me. To see you here with me, I'm so glad that you care. It's good to see you here with me, I'm so glad that you care.
dengan bahasa Indonesia. Senang kau bersama kami, senang kau bisa datang. Senang kau bersama kami, senang kau bisa datang. Yesus cinta kamu dan saya. Yesus cinta kamu dan saya. Senang kau bersama kami, senang kau bisa datang. Senang kau bersama kami, senang kau bisa datang. It's good. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Jesus love you, so do I. Jesus love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, ikuti Kak Christine berdoa ya. Bapa yang di surga, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Kami bisa datang di sekolah minggu, walaupun melalui online. Tuhan berkati kami, pimpin kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Juga kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memimpin kami dari awal hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik merasa bahagia kan karena bisa beribadah sekolah minggu lagi bersama teman-teman walaupun di rumah masing-masing. Yuk kita nyanyikan Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman.
Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Wah, hebat. Tadi kalian sudah bernyanyi dengan semangat. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita ya. Kita pujikan lagu Ku Mau Sepertimu, Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Halo, selamat pagi adik-adik sekolah minggu dimanapun berada. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Kak Yosep berharap kita semua, adik-adik sekolah minggu dimanapun berada, dan juga Kak Yosep, senantiasa selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang baik. Nah adik-adik, hari ini Kak Yosep menyampaikan cerita firman Tuhan dengan menggunakan masker. Kak Yosep mendorong adik-adik semua juga tetap menerapkan protokol kesehatan ya, karena kondisi pandeminya masih belum mereda adik-adik. Tetap semangat, tetap berdisiplin, menerapkan protokol kesehatan, dan juga tetap setia, tetap semangat beribadah ya adik-adik. Nah adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, dan sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Kak Yosep mengajak setiap kita menutup mata, melipat tangan, dan mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa di dalam surga, tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan, belajar dari firman Tuhan. Berkati Kak Yosep yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan, berkati adik-adik semua dimanapun tempat, supaya kami boleh belajar dan diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, izinkan Kak Yosep menyampaikan beberapa pertanyaan. Begini adik-adik, bagaimana perasaan kita, perasaan adik-adik, kalau kita disakiti oleh orang-orang yang ada di sekitar kita? Bisa jadi itu mungkin kita disakiti oleh teman kita, oleh tetangga kita, oleh teman di sekolah minggu mungkin juga, atau teman di sekolah, atau oleh saudara kandung kita, atau bahkan maaf oleh orang tua kita mungkin. Bagaimana perasaan kita, perasaan adik-adik kalau disakiti? Mungkin juga bisa secara fisik, mungkin dipukul, misalkan begitu. Atau juga disakiti dalam pengertian menggunakan perkataan.
dihina, diejek, dibully, difitnah. Bagaimana perasaan adik-adik? Marah. Ya, itu perasaan yang manusiawi adik-adik. Lalu, apa yang adik-adik lakukan setelah kemudian merasa marah, jengkel, sedih, menangis? Begitu. Apa yang adik-adik lakukan? Mungkin adik-adik ya, kita ingin membalas dendam. Melakukan yang sama atau bahkan lebih lagi kepada orang yang sudah menyakiti hati kita. Tidak mau mengampuni meskipun orang itu datang kepada kita untuk meminta ampun. Dan bahkan mungkin ada di antara kita juga yang menganggap orang tersebut, teman tersebut, atau orang yang sudah menyakiti kita, menyakiti adik-adik sebagai musuh. Dan tidak mau lagi berteman. Apakah seperti itu yang terbayang di pikiran kita, ada di perasaan kita, dan kita lakukan, adik-adik dan Kak Yosef lakukan, ketakala kita disakiti oleh orang lain. Dan pertanyaan lebih lanjut adalah, apakah sikap dan perasaan seperti itu yang Tuhan mau supaya ada di hidup kita sebagai anak Tuhan? Nah, adik-adik bagaimana menyikapi pada waktu kita disakiti, atau pada waktu kita bahkan menyakiti hati teman kita, menyakiti orang lain? Bagaimana kita harus bersikap adik-adik? Nah, supaya kita tahu bagaimana harus bersikap, mari kita belajar dari firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan, khususnya dari kitab Filemon. Dan di dalam kitab Filemon tersebut nanti kita akan belajar dari seorang tokoh, begitu ya adik-adik. Nah, dari kitab Filemon inilah yang menjadi dasar cerita firman Tuhan di pagi hari ini adik-adik. Dan siapakah itu Filemon? Sebelum nanti ada satu tokoh lagi yang akan kita pelajari sama-sama. Tokoh yang pertama adalah siapakah Filemon? Adik-adik, Filemon ternyata bukan orang Yahudi loh adik-adik. Dan sebelumnya bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi walaupun dia bukan orang Yahudi, Filemon akhirnya menjadi percaya kepada Tuhan. Dan sangat mungkin itu semua karena buah pelayanan dari Rasul Paulus. Nah adik-adik, Filemon tinggal di Kolose. Dan di Kolose itu Filemon punya rumah yang cukup besar. Dan rumahnya itu seringkali dipakai untuk menampung orang-orang percaya, jemaat-jemaat yang sudah percaya untuk bersekutu bersama-sama, beribadah bersama-sama, belajar firman Tuhan bersama-sama di rumah itu. Dan Filemon punya seorang, kalau pakai bahasa Alkitabnya adik-adik, Filemon punya seorang budak atau hamba, atau kalau pengertian sekarang zaman modern, mungkin pembantu begitu adik-adik ya, atau asisten rumah tangga. Dan salah satu nama budaknya itu atau hambanya itu adalah yang membantu Filemon itu bernama Onesimus. Nah adik-adik, pada suatu kali Onesimus melakukan sebuah kesalahan dan merugikan sekali Filemon sebagai tuannya. Dan karena takut melakukan kesalahan dan sudah merugikan tuannya yaitu Filemon, akhirnya Onesimus melarikan diri adik-adik. Dan sampailah ketika dia melarikan diri itu ke Roma. Nah, di Roma itulah di dalam izin kedaulatan Tuhan dan rencana Tuhan, Onesimus bertemu dengan Rasul Paulus, yang mana saat itu Rasul Paulus sedang dipenjara di Roma. Nah, terjadilah pertemuan antara Onesimus dengan Paulus. Onesimus seringkali mengunjungi Paulus di penjara. Nah, pertemuan-pertemuan itu Paulus pakai untuk membimbing Onesimus, membina Onesimus, mendidik Onesimus, sehingga akhirnya singkat cerita Onesimus menjadi percaya kepada Tuhan. Dan Onesimus yang dulunya punya latar belakang hidup yang tidak berguna, akhirnya Onesimus berubah hidupnya dan menjadi berguna. Bahkan di Roma, Onesimus menjadi teman loh, dan menjadi penolong, rekan bagi pelayanan Rasul Paulus. Lalu di satu masa Onesimus berpikir, saya harus kembali kepada tuan saya, yaitu Filemon. Dan Paulus juga mendorong Onesimus untuk kembali kepada Filemon. Dan Onesimus kemudian singkat cerita pergi untuk mengunjungi Filemon. Tapi Onesimus tidak seorang diri atau tidak sendirian begitu ya. Paulus kemudian menulis sebuah surat dan surat tersebut dititipkan kepada Onesimus dan Onesimus harus menyampaikan surat itu kepada tuannya yaitu Filemon. Dan kemudian apa yang menjadi isi tulisan daripada Rasul Paulus ya, adik-adik kepada Filemon ini, apa yang menjadi permintaan Paulus kepada Filemon?
Nah, mari kita buka bagian firman Tuhan. Apa isi suratnya? Sepenggal isi suratnya adalah begini. Filemon cuma satu pasal adik-adik. Oleh karena itu mari kita buka Filemon setelah Titus, itu ada kitab yang bernama Filemon. Kita baca, Kak Yosef akan bacakan bagi kita sekalian ayat 9, ayat 10, kemudian ayat 15 dan ayat 16. Adik-adik juga ikuti ya. Ayat 9. Tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Nah, apa permintaannya? Ayat 15. Sebab mungkin karena itulah dia, yaitu Onesimus, dipisahkan sejenak daripadamu, yaitu daripada Filemon, supaya engkau, Filemon, dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Ayat 16. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Adik-adik, ternyata di dalam sepucuk surat yang dikirimkan oleh Paulus melalui Onesimus untuk disampaikan kepada Filemon, maka Paulus meminta supaya Filemon, pertama, mengampuni semua kesalahan Onesimus, meskipun dulu pernah merugikan Filemon. Yang kedua, menerima kembali Onesimus bukan lagi sebagai budak, bukan lagi sebagai hamba, bukan lagi sebagai pembantu, tetapi sebagai saudara kekasih. Wow, luar biasa sekali. Lalu bagaimana sikap Filemon? Apakah Filemon mau melakukan apa yang diminta oleh Paulus? Ya, sangat mau adik-adik. Filemon sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, diselamatkan hidupnya, berubah hidupnya, maka Filemon mau menyanggupi apa yang menjadi permintaan Rasul Paulus, yaitu mengampuni, memaafkan Onesimus, dan kemudian menerima Onesimus kembali sebagai saudara kekasih di dalam Tuhan. Indah sekali adik-adik. Onesimus mengakui kesalahannya, meminta ampun kepada Filemon. Filemon kemudian mau mengampuni, mau memaafkan Onesimus. Onesimus juga sebagai pribadi yang diampuni kesalahannya, kemudian melakukan sebuah perubahan hidup. Dulu yang dia tidak berguna, sekarang menjadi berguna. Dulu yang kemudian hidupnya merugikan Filemon, sekarang hidupnya menjadi berkat, menjadi dampak positif. Luar biasa sekali, bukan? Nah, adik-adik, dari cerita ini, pelajaran apa yang kita bisa petik? Yang pertama, dari pelajaran ini, mari Kak Yosef dan adik-adik sekalian bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah dan akan mengampuni segala dosa kita, adik-adik. Adik-adik, tidak ada pribadi yang lain yang mampu untuk mengampuni segala dosa kita selain melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Hanya melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib dan curahan darahnya saja, dosa Kak Yosef, dosa adik-adik diampuni. Bahkan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus diselamatkan. Adik-adik, pada waktu kita jatuh lagi ke dalam dosa, gagal lagi untuk melakukan kehendak Tuhan, jangan menyerah. Yuk datang kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa kita, mohon ampun kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata, jika kita mengakui segala dosa kita kepada Tuhan, maka Tuhan itu adalah Allah yang setia dan adil, yang akan mengampuni kita dari segala dosa kita dan akan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Adik-adik, kapan Kak Yosef dan adik-adik datang kepada Tuhan untuk memohon ampun atas segala kesalahan kita? Karena kita juga seringkali berbuat dosa, berbuat salah kepada Tuhan kita loh adik-adik. Sudahkah kita memohon ampun kepadanya? Dan ketika kita datang kepadanya untuk memohon ampun, bersyukurlah karena dia pasti mengampuni dosa kita. Yang kedua adik-adik, mari kita juga meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita, menolong Kak Yosef, menolong adik-adik untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Adik-adik, ketika Tuhan sudah mengampuni kita dari segala dosa dan kesalahan kita, maka bukan hanya rasa syukur yang kita panjatkan kepada Tuhan, tapi mari kita juga belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena sesungguhnya pengampunan yang daripada Allah yang diberikan kepada Kak Yosef dan adik-adik sekalian, itu menjadi dasar, menjadi motivasi, menjadi daya dorong, menjadi pemicu di dalam kehidupan kita untuk juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jadi bukannya membalas dendam, bukannya marah, bukannya kemudian memusuhi, bukannya kemudian tidak mau mengampuni, tapi apa? Dengan kekuatan daripada Tuhan,
Karena kita sudah terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan atas segala pelanggaran kita dan dosa kita, mari kita juga belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita, adik-adik. Kak Yosef tahu dan sadar bahwa itu nggak mudah. Secara manusia kita pengennya membalas, bahkan lebih buruk lagi. Kita nggak pengen memberikan maaf meskipun dia datang kepada kita. Kita nggak ingin menganggap dia lagi sebagai teman, tapi musuh kita. Secara manusia kita ingin melakukan begitu, adik-adik. Tapi mari kita datang kepada Tuhan yang sudah mengampuni kita dan menyelamatkan hidup kita. Tuhan, tolong saya untuk dapat mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Mengampuni teman saya. Mengampuni orang yang sudah menyakiti hati saya. Pasti Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan untuk melakukannya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah apa? Menunjukkan sebuah perubahan hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan dan diampuni kesalahannya. Adik-adik, Onesimus ketika dibimbing oleh Paulus, maka kemudian hidupnya berubah menjadi lebih baik. Yang dulu tidak berguna, kemudian berguna. Yang dulu merugikan, sekarang berdampak menjadi berkat. Itu perubahan dari Onesimus. Tuhan juga mengharapkan yang sama terjadi dalam hidup kita loh adik-adik. Sebagai orang yang sudah diselamatkan dan diampuni kesalahannya, mari kita juga belajar menunjukkan sebuah perubahan hidup yang semakin hari semakin lebih baik. Hidup seturut firman Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita harusnya berguna. Hidup kita harusnya berdampak positif dan menjadi berkat bagi orang lain. Yang dulunya kita suka memukul, kemudian kita gunakan tangan kita untuk menolong, membantu orang lain. Ringan tangannya bukan untuk memukul, tapi untuk menolong dan membantu orang lain. Yang dulunya mulut kita dipakai untuk suka menghina. Mari kita sekarang pakai mulut kita untuk memberikan dukungan, memotivasi, menyemangati orang lain. Yang dulunya mulut kita suka dipakai, mulut ini dipakai untuk memfitnah orang lain, menyebarkan kabar hoax, kabar bohong, merugikan orang lain. Sekarang mari kita gunakan mulut kita untuk menyebarkan kebenaran, menyebarkan firman Tuhan, dan memberkati orang lain. Kiranya Tuhan menolong Kak Yosef dan menolong adik-adik semuanya. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong bantu kami, bantu Kak Yosef, bantu adik-adik dimanapun tempat, supaya kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman. Karena kami sadar tidak mudah untuk memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kami. Tolong bantu kami ya Tuhan, kekuatan kami terbatas, bantu kami untuk melepaskan pengampunan, memberikan maaf, memberikan ampun kepada orang yang sudah, kepada teman yang sudah menyakiti hati kami, atau bahkan mungkin juga saudara-saudara kami, atau orang tua kami, atau siapapun itu yang sudah melukai kami, menyakiti hati kami, bantu kami untuk mengampuni mereka. Dan lebih daripada itu juga Tuhan tolong kami, supaya kami juga mau sadar akan segala kesalahan kami dan juga memohon ampun, baik kepada Tuhan, ataupun juga kepada orang-orang yang kami sakiti. Tolong ampuni kami ya Tuhan, dan bantu kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita masuk di dalam ayat hafalan ya. Ayat hafalan hari ini terambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 12. Injil Matius pasal 6 ayat 12. Ini merupakan sepenggal dari doa Bapa kami loh adik-adik. Injil Matius pasal 6 ayat 12 yang berbunyi demikian. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sekali lagi ya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dihafalkan ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Nah adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita mau memberikan persembahan kita. Mari kita siapkan persembahan kita berikan kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur dan bersukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhan
Adik-adik, kita telah memberikan persembahan. Sekarang mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah pagi hari ini. Kami telah memberikan persembahan kami ya Tuhan. Kiranya persembahan kami dapat digunakan untuk pelayanan sekolah minggu dan untuk orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Adik-adik, tiba saatnya sekarang kita akan mengerjakan aktivitas. Ayo, siapkan bahannya dan mari kita mengerjakannya dengan sukacita. Adik-adik, bahan yang kita perlukan untuk membuat aktivitas kali ini adalah 1 lembar kertas HVS berwarna putih ya adik-adik. Lalu ada gunting, ada penggaris, ada spidol warna, ada beberapa warna di sini yang Kak Yosep tunjukkan, dan 1 buah pensil. Nah, langkah berikutnya kita akan melipat 1 lembar kertas HVS ini ya adik-adik. Perhatikan ya bagaimana Kak Yosep melipat kertas ini. Kita lipat kertas HVS ini menjadi seperti ini adik-adik. Nah, tampak seperti ini adik-adik. Kemudian setelah dilipat, ditekan-tekan supaya nanti hasilnya bagus. Setelah itu, lipat lagi menjadi 2. Tekan-tekan lagi. Nah, seperti ini hasilnya adik-adik. Lalu kemudian, setelah itu kita akan lipat lagi. Ini, kita akan lipat seperti ini. Tekan-tekan lagi, lalu kita balik, kita lipat lagi. Tekan-tekan lagi, sehingga nah hasilnya seperti ini adik-adik. Selanjutnya adik-adik, kita akan menggunakan pensil dan juga penggaris ini untuk membuat lambang salib atau bentuk salib di tampak depan kertas ini. Kita mulai ya. Usahakan membuat salibnya itu di tengah ya adik-adik. Nah, bentuk salib yang Kak Yosep sudah buat sudah jadi. Saya perlihatkan kepada kalian ya. Seperti ini bentuknya adik-adik. Langkah berikutnya, kita akan menggunting kertas ini sesuai dengan bentuk salibnya ya adik-adik. Mari kita menggunting. Adik-adik, inilah kertas yang tadi sudah Kak Yosep bentuk salib dan kemudian sudah digunting. Seperti ini hasilnya. Nah, lalu kemudian kita buka yuk. Karena kita hari ini membuat buku salib. Nah, setelah bentuk salib ini jadi, buku salib ini jadi, Kak Yosep mau menuliskan apa yang akan Kak Yosep tuliskan di buku salib ini. Nanti ada komitmen Kak Yosep, ada ayat hafalan, dan juga adik-adik bisa menghias ya di ruang-ruang kosong di bentuk salib ini. Nah, Kak Yosep mau tulis, Tuhan mengasihi Yosep. Nah, adik-adik, buku salib Kak Yosep sudah jadi. Kak Yosep perlihatkan ya kepada kalian. Di sini Kak Yosep tulis, Tuhan mengasihi Yosep. Lalu ada gambar love-nya adik-adik. Nah, lalu Kak Yosep akan buka. Apa isinya? Nah, di salib yang lain ada ayat hafalannya adik-adik. Ayat hafalan Matius 6 ayat 12. Lalu juga ada komitmen Kak Yosep, yaitu Kak Yosep ingin belajar mengampuni. Kak Yosep juga mau belajar berubah
dan ada hiasan-hiasannya loh. Adik-adik silahkan boleh membuat sesuai dengan komitmen adik-adik begitu ya. Adik-adik, aktivitas punya Kak Yosef sudah jadi loh. Seperti ini hasilnya. Nah, Kak Yosef buka ya buku salib ini. Tada! Di salib yang pertama, Kak Yosef menuliskan Tuhan mengasihi Yosef. Di salib yang kedua ada ayat hafalannya, Matius 6 ayat 12. Lalu komitmen Kak Yosef juga apa? Yaitu belajar mengampuni dan mau hidup berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Kak Yosef tunggu aktivitas kalian ya. Dan juga jangan lupa setelah dikerjakan difoto dan dikirimkan kepada guru kelas masing-masing. Dan juga ayat hafalannya jangan lupa divideokan supaya nanti juga bisa dikirimkan ke guru kelas masing-masing. Adik-adik, demikianlah ibadah online Sekolah Minggu Gereja Kristen Kalam Kudus Malang untuk hari ini. Tetap setia, tetap semangat beribadah ya adik-adik. Sampai jumpa lagi di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!